Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awali Rizky, dalam platform X atau Twitter kali ini membacakan 3 cuitan saya dalam 2 hari ini. Temanya masih terkait dengan utang pemerintah, tapi kali ini fokusnya adalah pada surat berharga negara atau SBN. Pada hari Senin pagi saya menulis sebagai berikut. Posisi utang pemerintah akhir 2024 itu 8.801 triliun. Terdiri dari surat berharga negara itu 88%. Nah, kemudian pinjaman itu 12%. Jadi utang pemerintah itu 2 bentuk ya, SBN, kemudian yang satunya pinjaman. Jadi SBN-nya yang banyak. Lalu kedua-duanya, jadi seluruh utang itu ada yang dinyatakan dalam utangnya. Jadi kalau pinjaman berarti kepada kreditur ya, kesepakatannya itu denominasinya apa, rupiah atau valuta asing. Valuta asingnya apa, kan banyak pilihannya. Kemudian SBN itu yang tertulis ya di dalam surat itu. Nah, kedua-duanya itu digabung itu rupiahnya 71%. Dari 8.801 tadi. Yang valuta asing 29%. Nah, itu dari sisi denominasi. Tadi dari sisi bentuk SBN dan pinjaman, dari sisi denominasi rupiah dan valuta asing. Valuta asingnya banyak, yang terbesar dolar Amerika. Lalu ketiga, pengelompokan ketiga adalah utang itu kepada penduduk. Penduduk itu maksudnya domestik ya, tidak harus orang, bisa Bank Indonesia, bisa bank di Indonesia, bisa lembaga pensiun, apapun, atau perorangan individu di Indonesia. Kalau SBN kan bisa dibeli perorangan. Nah, dan kepada pihak asing bisa negara, bisa swasta, dan sebagainya. Kepada penduduk dari utang 8.801 tadi 63%, sedangkan kepada asing 37%. Nah, dengan demikian memang porsi domestik, porsi penduduk, porsi dalam negeri masih lebih besar dibandingkan asing, tetapi karena posisi 63 dan 37%, kalau valuta 71 dan 29 itu artinya asing itu masih cukup besar. Beda nih kalau 90 dengan 10 misalnya. Dengan demikian risiko kurs masih cukup besar. Karena si asing itu baik dia berbentuk valuta asing ataupun berbentuk rupiah, piutangnya dari sisi pemerintah kan utang, itu tetap memiliki risiko kurs ya. Risiko pelemahan rupiah kalau terjadi. Nah, seperti biasanya saya perlihatkan di cuitan itu grafik ya. Sekali ini grafiknya sederhana, jadi ada 3 klasifikasi itu, saya perlihatkan persentasi dan nilai masing-masingnya. Kemudian berikutnya saya mencuit lagi sehari kemudian, itu judulnya, tertulis jenis SBN utang pemerintah. Jadi jenis utang tadi kan di cuitan pertama tadi SBN dan pinjaman. Nah, yang SBN ini mulai ada sejak 1998. Di zaman era Orde Baru ini ada, tapi kecil sehingga tidak terlihat di statistik ya. Jadi SBN yang kelihatan dalam pencatatan itu adalah sejak 1998. Kenapa? Karena waktu itu ada program bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI ya. Nah, BLBI dengan mekanisme tertentu Bank Indonesia memberi likuiditas kepada perbankan, tetapi kemudian dananya dicatat sebagai utang pemerintah kepada Bank Indonesia, yaitu lalu ada SBN-nya. Maka di situ ada 100 triliun. Nah, itu melonjak tahun 99 sampai tahun 2002 tahun berturut-turut ya, 99 2000. Karena ada tambahan setelah BLBI, ada tambahan program rekapitulasi perbankan, rekap ya. Rekap perbankan itu intinya adalah program ulang, menyusun ulang bank-bank yang kesulitan, bagaimana diaturnya, kepemilikannya bagaimana, dia dianggap berutang. Pokoknya diatasi oleh Bank Indonesia lah bersama-sama pemerintah. Akibatnya lalu ada obligasi rekap namanya. Seperti BLBI tadi. Jadi BLBI Bank Indonesia membantu likuiditas, tapi sebenarnya bailout dari pemerintah. Jadi pemerintah jadi berutang. Nah,
Nah, nilainya gede itu. Nah, akibatnya melompat ya menjadi lebih dari 500 ya, bahkan sampai 650 BLBI ditambah obligasi rekap Indo. Itulah awal dari SBN. Nah, pelan-pelan dari tahun 99 itu si SBN-nya melampaui pinjaman. Sebelumnya pinjaman itu terutama sekali kepada luar negeri ya. Sebelum terjadinya krisis itu utang pemerintah hampir seluruhnya adalah utang luar negeri. Hampir seluruhnya ya. Dan utang luar negeri dan itu berbentuk pinjaman bukan berbentuk SBN. Nah, ketika sudah 98, 99, 2000 ke atas itu SBN-nya melampaui pinjamannya sampai sekarang. Kalau saya janjikan di gambar itu, posisi pada 2024 kelihatan banget ya, tadi sudah di cuitan pertama sudah kita katakan. Nah, apa pesan dari cuitan ini? Satu, sebenarnya yang di BLBI dan Bank Rekap itu belum sepenuhnya selesai, terbawa kepada tahun-tahun berikutnya, karena pelunasannya adalah dengan dana dari penerbitan SBN baru. Jadi di SBN sekarang itu sebenarnya ada unsur obligasi lama, SBN lama, tapi serinya sudah berganti karena sudah dibayari dengan hasil penerbitan SBN baru. Karena nggak ada dana kan untuk membayarinya. Nah, ditambah dengan defisit yang kemudian makin melebar, butuh utang, terutama di era Pak Jokowi itu agak kencang ya defisitnya jauh lebih lebar dari era sebelumnya sampai saat ini. Nah, itu pesan pertama. Pesan kedua dari cuitan ini, ya ini menimbulkan resiko di masa mendatang. Jadi saya tidak ingin terjebak pada aman atau tidak aman, saya ingin mengatakan ada risiko yang makin besar. Mengapa? Karena kan untuk membayari utang lama harus dengan utang baru. Maka namanya ada risiko refinancing, risiko pembiayaan kembali. Kalau tidak ada yang mengutangi sejumlah yang dibutuhkan, itu maka akan Indonesia, pemerintah akan kesulitan. Itu namanya risiko refinancing atau risiko utang kembali. Itu ada gambar yang disajikan dari tahun 96 sampai dengan tahun 2024. Yang biru menunjukkan nilai pinjaman dalam triliun rupiah. Yang orange menunjukkan nilai SBN dalam triliun. Bukan arus ya, tapi posisi akhir tahun. Nah, lanjut cuitan ketiga. Beberapa jam kemudian saya tulis, posisi surat berharga negara akhir 2024 mencapai 7.725,99 triliun. 7726 kalau dibulatkan ya. Melanjutkan dua cuitan sebelumnya. Nah, dalam SBN ini denominasi valuta asing 19%. Hanya 3 ya. Dolar paling banyak, hampir 90%, lalu euro, lalu yen. Nah, beda ya, kalau utang itu kan ada SBN, ada pinjaman. Kedua-duanya palasnya masih cukup besar ya, 29% karena yang pinjaman umumnya palas. Tapi kalau khusus SBN, itu yang palasnya hanya 19%, yang rupiahnya 81%. Nah, dalam konteks SBN yang dimiliki asing, dia 29%. Dimiliki penduduk 71%. Tapi hati-hati ya, pengertian penduduk ini ada Bank Indonesia, ada bank, ada BPJS itu masuk kelompok dana pensiun dan dana asuransi ya. Nah, lalu kepemilikan asing di dalam SBN ini jadinya kan ada miliki di dalam SBN Palas dan ada dalam SBN Rupiah. Jadi dua ya, kalau SBN Palas mayoritas dimiliki asing. Kalau SBN Rupiah asingnya hanya kurang lebih 14,5%. Nah, itu digambar, saya gambar sederhana 2 grafik untuk menunjukkan dimiliki oleh siapa, denominasinya apa. Nah, dengan demikian sebenarnya asing ini sudah mengecil ya dibandingkan 10 tahun, 15 tahun yang lalu atau bahkan dibandingkan 6 tahun yang lalu porsinya. Tetapi masih cukup besar untuk mempengaruhi kondisi pasar SUN. Pasar itu artinya kan pemerintah, SUN atau SBN ya, SUN itu khusus konvensional. Kalau pemerintah menerbitkan utang itu karena berupa surat, itu bisa terjadi jual beli dan itu salah satu daya tariknya kenapa orang mau mengutangi pemerintah, karena ketika mengutangi itu bisa saja dilakukan jual beli di pasar SUN, pasar SBN. Nah, si asing ini tadi hanya sekian belas persen ya dalam perdagangan itu, tetapi perilaku mereka
tanda petik itu cukup mengendalikan. Jadi dia 14,5% khusus yang rupiah, tapi dia harga kalau misalnya jauh dari 7%, ya mereka banyak ngelepas. Tapi kalau 7% mereka balik lagi bertahan. Jadi ke depan pun begitu saya kira. Dinamika modal pasar SBN ini masih sangat didrive oleh bagaimana asing melihat kesempatan untuk berinvestasi dalam SBN di Indonesia. Jadi ini salah satu faktor risiko yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia, lebih khusus lagi yang dihadapi oleh APBN.